Ultimate Martial Divine King episode 56. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bajingan, omong kosong sekali. Beranikah kau memasuki susunan pasak kayu bersamaku? Wu Ze yang sangat marah, menunjuk ke arah susunan pasak kayu di tengah-tengah alun-alun hutan maple dan berkata. Wajah Chu Hen tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan saat dia menjawab dengan dingin, apakah kamu pikir aku takut padamu? Arogan, arogansi yang sangat tinggi. Saat kata-kata Chu Hen keluar, semua orang yang duduk tercengang tak henti-hentinya. Tidak ada yang mengira bahwa Chu Hen terlalu sombong dan angkuh. Dia hanya seorang mahasiswa baru, dan dia berani menantang Wu Ze. Lebih jauh lagi, dia berani menyetujui untuk memasuki Wooden Stake Array. Dia hanya menggali kuburnya sendiri. Dasar bodoh. Wu Ze mencibir dan segera berjalan menuju kerumunan di alun-alun. Dengan lompatan, dia melangkah mantap ke tiang kayu setinggi 2 meter. Murid-murid lain di Wooden Stake Array semuanya mundur ke belakang, menciptakan ruang yang cukup besar untuk Wu Ze. Chu Hen juga tidak ceroboh saat dia melompat ke pilar kayu. Karena ini pertama kalinya melangkah ke susunan pasak kayu, tubuh Chu Hen jelas bergoyang beberapa kali. Ketika orang banyak di sekitar melihat ini, mereka semua menampakkan ekspresi mengejek. Jadi ini pertama kalinya dia berada di Wooden Stake Array. Kalau begitu aku sangat mengagumi keberaniannya. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar, tetapi dia masih berani bertarung. Mungkin karena dia terbawa suasana setelah mengalahkan Lin Tao di Seven Stars Plaza. Ini bukan disebut sombong, ini disebut bodoh. Tak seorang pun yang hadir optimis terhadap Chu Hen. Mereka semua mengira dia ingin dipermalukan. Belum lagi seberapa lama Wu Ze berlatih di susunan pasak kayu, dia dapat dengan mudah menekan Chu Hen dengan kekuatannya di alam pembukaan elemen tingkat ketiga. Lagi pula, sejauh pengetahuan semua orang, kultivasi Chu Hen hanya membuka 9 meridian bela diri. Aku hanya berbicara dengan santai. Kau, yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, ternyata berani mengikutiku ke dalam susunan tiang kayu. Wu Ze mencibir, senyum meremehkan muncul di sudut mulut Chu Hen. Kupikir kau takut tidak bisa mengalahkanku, jadi kau menggunakan gerakan ini untuk meningkatkan peluangmu menang. Benar-benar lelucon, aku akan memberitahumu betapa konyolnya dirimu saat ini. Begitu dia berkata demikian, Wu Ze dengan cepat melangkah maju, melangkah melintasi pilar kayu seolah-olah dia berjalan di tanah datar. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan Chu Hen. Tangannya berubah menjadi bilah telapak tangan dan menebas leher Chu Hen. Sangat cepat, kakak senior Wu Ze memang kuat. Bersamaan dengan seruan para siswa di sekitarnya, serangan Wu Ze cepat dan ganas bagaikan angin. Alis Chu Hen sedikit berkerut, dan dia cepat-cepat mundur. Terlalu lambat. Wu Ze tertawa puas. Kekuatan telapak tangannya tiba-tiba berubah, dan kekuatannya diarahkan ke bawah, menyerang dada Chu Hen. Karena tidak terbiasa dengan boneka kayu itu, Chu Hen hampir saja salah langkah. Serangan telapak tangan Wu Ze sudah tiba, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. 7 pukulan pembunuh Dark Dipper. Ledakan, tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, dan gelombang kejut yang kacau langsung meledak di udara. Tabrakan Yuan sejati menyebabkan udara menjadi luar biasa kacau, dan suara ombak bergema. Karena pusat gravitasinya tidak stabil, pukulan Chu Hen tidak memperoleh keuntungan apapun. Turun, Wu Ze mengangkat kaki kanannya dan menyapu tendangan cambuk samping ke arah pinggang Chu Hen. Ekspresi Chu Hen sedikit berubah. Dengan membalikkan tubuhnya, dia melompat dan melesat ke pilar kayu lainnya. Namun, kecepatan Wu Ze jelas jauh lebih cepat. Tanpa menunggu Chu Hen menstabilkan pijakannya, serangan Wu Ze datang tepat setelahnya. Energi tinju yang dikelilingi oleh energi True Origin yang melonjak meledak ke arah kepala lawannya. Saat Chu Hen membungkukkan badannya untuk menghindar, dia kehilangan pijakannya dan langsung jatuh dari pilar kayu. Semua orang yang hadir mencibir dengan nada meremehkan. Namun, pada saat ini, Chu Hen memeluk pilar kayu di sampingnya dengan kedua tangannya. Kemudian, dengan tubuhnya sejajar dengan tanah, dia menyapukan kakinya ke tubuh bagian bawah Wu Ze. Orang ini masih punya refleks, kata seseorang di samping. Wu Ze tentu saja tidak menyangka Chu Hen mampu melakukan gerakan seperti itu. Dia melompat ke samping dan dengan mudah menghindari serangan ini. Tetapi Chu Hen juga mengambil kesempatan ini untuk berbalik dan melompat ke pilar kayu. Dalam pertarungan jarak dekat yang singkat tadi, penampilan Chu Hen masih patut dipuji.
Jika orang lain yang memanjat pilar kayu untuk pertama kalinya, mereka mungkin akan kalah dalam 2 atau 3 gerakan. Chu Hen melangkah ke atas pilar kayu dengan kedua kakinya, kedua tangan di ujung sepatunya, dan menghadap Wu Zhe dalam posisi jongkok. Matanya yang hitam jernih samar-samar bersinar dengan kilau percaya diri. Heh, Wu Zhe mencibir dengan nada menghina dan berkata, aku tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya dirimu, tetapi dengan sangat menyesal aku harus memberitahumu bahwa dalam 10 gerakan, aku pasti akan membuatmu berguling ke bawah dari sana. Dengan itu, Wu Zhe sekali lagi melancarkan serangan terhadap Chu Hen. Namun kali ini, senyum tipis muncul di wajah Chu Hen. Saat serangan Wu Zhe tiba, swoosh. Chu Hen meninggalkan pilar kayu tempatnya berdiri dan melangkah ke pilar kayu lain dengan gerakan kaki yang aneh. Meski masih belum stabil seperti sebelumnya, dalam hal kelincahan, dia seperti menjadi orang yang sama sekali berbeda. Apakah kau pikir kau bisa menghindar? Wu Zhe mengabaikan hal ini, dan aura tingkat ketiga dari alam pembukaan elemental terus-menerus naik dari tubuhnya. Turbulensi yang dibentuk oleh Yuan sejati yang melonjak menyebabkan para siswa di sekitarnya yang berdiri di pilar kayu kehilangan pijakan. Chu Hen menggunakan langkah biduk, dengan lincah mengubah posisinya seperti seekor naga yang berenang. Di mata Chu Hen, pilar-pilar kayu di bawah kakinya dapat diatur ke dalam posisi-posisi biduk yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dia dapat menggunakan langkah-langkah naga jelajah biduk untuk mengubah posisinya di pilar kayu tersebut untuk memperoleh efek berjalan di tanah datar. Bagaimana orang ini bisa menguasainya secepat itu? Kata seorang murid langsung guru Silan. Di samping, Liu Yue, Li Huiye, Zhou Lu, dan beberapa lainnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Kakak senior Chu Hen memang bukan orang biasa. Aku sudah berlatih selama hampir sebulan, tapi aku bahkan tidak bisa setengah cekatan darinya, seru Li Huiye dengan kagum. Zhou Lu sedikit mengernyit, lalu berkata lagi, bukankah orang ini berada di alam pembukaan saluran tingkat 9? Tidak mungkin, Liu Yue, yang berada di samping, dengan tegas membantah, tingkat ke-9 dari alam pembukaan saluran telah lama hilang. Aku tidak menyangka prefektur Tensei kita akan merekrut pendatang baru seperti ini tahun ini. Ledakan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kekuatan Yuan sejati terus-menerus bertabrakan satu sama lain pada susunan pilar kayu. Serangan cepat dan ganas Wu Zhe, dan gerakan lincah dan selalu berubah Chu Hen membuat pertempuran di depan mereka semakin menyenangkan. Hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan yang ditunjukkan Chu Hen. Pada awalnya, pihak lain masih tersandung pada pilar kayu, tidak dapat berdiri dengan mantap. Dalam sekejap mata, Chu Hen sudah mampu mengimbangi kecepatan Wu Zhe, dan bahkan bertarung dengannya. Apa sebenarnya latar belakang anak itu? Dengan kekuatan seperti ini, bahkan Akademi Bela Diri Kekaisaran akan memperebutkannya. Siapa tahu, tetapi ku dengar bahwa sebelum Chu Hen datang ke prefektur Tensei kami, dia ditolak oleh hampir 30 perguruan bela diri tingkat tinggi. Mustahil. Tahukah Anda alasannya? Aku tidak yakin soal itu. Sebelumnya, kupikir tujuannya datang ke prefektur Tensei adalah untuk guru Silan. Namun siapa sangka dia bahkan tidak datang untuk mendengarkan ajaran guru Silan selama sebulan penuh. Sungguh karakter yang luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, dia pasti tidak bisa mengalahkan kakak senior Wu Zhe. Tidak ada keraguan tentang itu. Meskipun kekuatan Wu Zhe dianggap berada di level terendah di antara murid langsung guru Silan, ia masih berada di level ketiga alam pembukaan elemen. Pendatang baru seperti Chu Hen benar-benar tidak memiliki banyak harapan untuk menang. Dalam sekejap mata, 8 dari 10 gerakan telah berlalu. Hanya ada satu gerakan tersisa. Ledakan. Inti saripati yang melonjak itu bertabrakan keras satu sama lain di udara, dan suara beratnya bagaikan badai petir. Di tengah gelombang kejut yang kuat, Chu Hen dan Wu Zhe keduanya terbang mundur. Dengung-dengung. Saat dia mundur, mata Wu Zhe memancarkan sedikit rasa dingin. Mari kita lihat bagaimana kau akan menghadapi langkah terakhirku. Aura kuat terus-menerus muncul dari tubuh Wu Zhe, dan Yuan sejati yang tak terbatas dengan cepat berkumpul di telapak tangannya di sepanjang lengannya. Dalam sekejap, kepala serigala emas yang ganas muncul di hadapan semua orang. Gelombang energi yang tak terkendali bergema terus-menerus dari kepala serigala emas, menyebabkan udara bergetar tak menentu. Tidak bagus. Liu Yue, yang juga murid langsung guru Silan, tampak berubah ekspresinya. Dia buru-buru memarahi, Wu Zhe, berhenti, jangan main-main di sini. Namun, tidak diketahui apakah peringatan Liu Yue terlambat, atau apakah Wu Zhe sudah mengambil keputusan. Ledakan. Detik berikutnya, kepala serigala emas di telapak tangan Wu Zhe tiba-tiba membuka mulutnya, disertai suara angin kencang yang tak terhentikan, seberkas cahaya pekat melesat keluar.
Sinar cahaya yang terkondensasi itu memancarkan aura yang mengejutkan dan berbahaya, dan bagaikan anak panah yang melesat, ia menyerang Chu Hen. Hampir pada saat yang sama, tombak tajam muncul di tangan Chu Hen. Kilatan dingin melintas di mata Chu Hen. Yuan sejati dalam tubuhnya bersorak dan mengalir ke arah tombak penghukum iblis seperti sungai. Tak lama kemudian, tombak hitam itu langsung berubah menjadi warna merah darah yang menyilaukan. Yaitu, hati orang-orang di sekitarnya semua terkejut. Setiap orang dari mereka bisa merasakan aura keras yang berasal dari tubuh Chu Hen. Tombak bayangan darah Gale. Chu Hen berteriak dan segera mengangkat tombaknya, berhadapan langsung dengan berkas cahaya keemasan yang menyilaukan itu. Ledakan. Kekuatan yang luar biasa terungkap dalam konfrontasi yang dahsyat. Tombak penghukum iblis di tangan Chu Hen mekar dengan cahaya merah tua, dan ledakan kekuatan benturan yang melonjak meledak seperti banjir. Di bawah tatapan kaget semua orang, sinar cahaya keemasan yang terang dan cemerlang itu hancur inci demi inci, dan meledak menjadi bola Zhen Yuan yang tersebar. Zeng, tombak penghukum iblis menyerang bagaikan badai yang dahsyat. Ujung tombak yang tajam bagaikan pisau panas yang menembus mentega, langsung menghantam kepala serigala emas di depan Wu Ze. Ledakan, kejutan energi yang dahsyat itu langsung meledak, dan pupil mata Wu Ze mengecil. Sebelum dia sempat bereaksi, kepala serigala emas di depannya tiba-tiba meledak. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu ke segala arah, dan cahaya tombak sepanjang 3 kaki milik Chu Hen melesat jatuh, dingin dan tajam bagaikan bayangan darah. Semua serangan mendarat di tubuh Wu Ze dan tubuh Wu Ze bergetar hebat sebelum dia terpental. Di bawah sorotan mata orang-orang di sekitarnya, Wu Ze terhuyung dan mendarat di tanah.